Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Balik lagi bersama saya Steve Dul Austin. Pada video kali ini saya akan kembali merangkum film yang berjudul My Way tahun 2011. Oke lah dulur, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya. We're standing at Edgware Road in London with the 14th Olympic Jun Shik Kim. It's Film akan berlatar pada tahun 1948. Di sana kita diperlihatkan sebuah ajang pentas Olimpiade lari maraton yang diikuti dari berbagai negara. Saat tinggal satu putaran lagi menuju garis finish, terlihat peserta nomor 265 yang merupakan Kim Jong Sik dari Korea merangsek ke urutan depan. Kini ia memecahkan rekor dunia. Kemudian kita akan berjalan mundur pada tahun saat Korea masih di bawah kekuasaan Kekaisaran Jepang. Di sana kita diperkenalkan dengan ayah Kim Jong Sik yang bekerja sebagai pelayan pada sebuah keluarga Jepang. Suatu hari sang majikan kedatangan cucunya yang bernama Tatsuo yang seumuran dengan Kim Jong Sik. Ternyata mereka memiliki hobi yang sama, yaitu berlari. Mereka pun tumbuh bersama baik sebagai teman maupun saingan. Hingga pada suatu hari saat sedang ada pesta di rumah sang majikan, seseorang mengirimkan hadiah yang ditunjukkan untuk Tatsuo. Saat Tatsuo membuka hadiah tersebut, tak disangka isinya adalah bom. Beruntung Tatsuo selamat, tapi tidak dengan sang kakek yang tewas setelah ia mendekap bom tersebut untuk melindungi cucunya. Karena yang menerima hadiah itu adalah ayah Kim Jong Sik, Tatsuo menuduh kalau ayah Kim Jong Sik lah yang menyebabkan kakeknya meninggal. Hingga akhirnya ayah Kim Jong Sik dibawa oleh pengawal untuk disiksa. Dan sejak saat itu juga keluarga Jong Sik diusir dari kediaman Tatsuo. 10 tahun berlalu, kini Kim Jong Sik bekerja sebagai penarik beca untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Pertemuannya yang tidak sengaja dengan seorang atlet Olimpiade Korea membawanya mengikuti seleksi lari maraton untuk Olimpiade. Karena saat itu Korea dikuasai oleh Jepang, maka hanya orang-orang Jepang lah yang bisa mengikuti Olimpiade. Tapi setelah bernegosiasi, akhirnya Jong Sik diberi kesempatan untuk ikut seleksi. Rupanya rival terberatnya saat itu adalah Tatsuo yang juga dikenal sebagai pelari maraton nomor 1 di Jepang. Tibalah saatnya seleksi dimulai. Semua peserta telah bersiap di garis start dan tembakan pistol tanda dimulai pun terdengar. Semua peserta langsung berlari dengan cepat. Tatsuo langsung melesat jauh ke depan, sementara itu Jong Sik tertinggal di belakang. Di sini Tatsuo terus mendominasi dengan selalu berada di depan. Singkatnya, saat akan mencapai garis finish, Jong Sik mengerahkan semua sisa tenaganya yang melesat jauh ke depan dan sudah sangat dekat dengan Tatsuo. Hingga akhirnya Jong Sik keluar sebagai juara. Akhirnya impian untuk ikut bisa Olimpiade kini akan tercapai.
Namun kesenangan tersebut berubah ketika panitia memutuskan untuk mendiskualifikasikan Kim Jong-sik karena dianggap telah menjatuhkan salah satu peserta, padahal peserta tersebutlah yang curang terhadap Kim Jong-sik. Tidak terima dengan keputusan tersebut, Jong-sik pun protes. Pendukungnya yang notabene adalah orang Korea juga tidak terima, hingga akhirnya terjadilah kerusuhan antara orang Korea dengan orang Jepang. Dan akibatnya Jepang pun menjatuhi hukuman kepada para perusuh yang semuanya adalah orang Korea. Mereka semua dihukum untuk mengabdi menjadi tentara kekaisaran dan dikirim ke perbatasan untuk ikut menjaga pos Jepang dari serangan Uni Soviet. Sesampainya di pos, mereka langsung menghadapi pertempuran yang begitu mengerikan. Pasukan Uni Soviet terus-menerus menyerang dan membuat pasukan Jepang semakin terdesak, hingga akhirnya komandan mereka menyuruh untuk mundur. Setelah pertempuran itu, Jong-sik dan prajurit Korea lainnya diperintahkan untuk mengambil air di lokasi yang telah hancur. Setelah itu, prajurit Jepang menyuruhnya untuk bergegas, tapi tiba-tiba seorang sniper menembaki mereka dari tempat persembunyiannya. Di sana Jong-sik bergerak untuk mencari lokasi si sniper tersebut. Si sniper itu berhasil melarikan diri, lalu Jong-sik mencarinya ke rumah kosong. Ternyata sniper tersebut adalah seorang wanita, lantas mereka pun menangkapnya. Setibanya di markas, Jong-sik beserta kawan-kawannya malah dipukuli oleh prajurit Jepang. Di waktu yang sama, si sniper juga diikat untuk disiksa. Di sini kita akan diberitahu bahwa gadis itu adalah seorang warga Cina yang bernama Shirai. Rupanya ia ingin membalaskan apa yang telah ia dan ibunya alami saat itu, ialah diperkosa oleh prajurit Jepang di hadapan ayahnya. Kemudian Shirai dibawa ke penjara bawah tanah oleh para prajurit Jepang. Singkatnya, selama di pos, para tentara Korea mendapat perlakuan yang kasar dan tidak adil, namun mereka masih mampu menghadapinya. Suatu hari datanglah komandan baru yang tak lain dan tak bukan adalah Tatsuo. Ia rupanya menggantikan komandan lama yang akan dihukum harakiri karena menyuruh pasukan mundur saat berperang. Sebagai prajurit yang patuh terhadap aturan Jepang, Takamura pun harus mengakhiri dirinya sendiri. Pada malam harinya, Tatsuo memerintahkan kepada prajurit untuk membuat jembatan dalam 2 hari. Selain itu, ia juga membentuk pasukan khusus bundir yang beranggotakan 50 orang untuk menghancurkan tank Uni Soviet. Keesokan harinya, para prajurit membuat jembatan sesuai perintah. 2 hari berikutnya jembatan diperiksa.
Namun baut jembatan yang dibuat Jong-sik dan kawan-kawan sengaja dilepas oleh prajurit Jepang. Akhirnya Jong-sik dan kawan-kawan dihukum untuk mengangkat papan yang salah sampai ke markas mereka. Malam harinya 50 prajurit Jepang dan Korea dipilih sebagai utusan unit bundir untuk meledakkan tank Uni Soviet. Namun Jong-sik menolak untuk misi tersebut. Ia menganggap itu adalah sebuah kegilaan. Jong-sik terus-menerus dipukuli Tatsuo hingga akhirnya dia pun tak sadarkan diri. Lalu Tatsuo memerintahkan kepada prajuritnya untuk dieksekusi esok pagi bersama tawanan yang lain. Jong-sik pun dilemparkan ke penjara bawah tanah bersama Shirai dan mereka akan dieksekusi esok pagi. Beberapa saat kemudian, Jung Dae bersama tentara Korea lainnya membebaskan Jong-sik dan Shirai. Di sana mereka berencana untuk menyeberangi sungai sampai ke perbatasan. Namun sesaat akan pergi, Jong-sik mendengar suara gemuruh yang amat besar. Ternyata itu adalah pasukan Uni Soviet bersama tank-tanknya. Di sana Uni Soviet berencana akan menghancurkan markas Jepang. Jong-sik yang melihat itu memutuskan untuk kembali ke markas Jepang. Ia berencana ingin menyelamatkan teman-teman Koreanya di sana. Namun dalam perjalanan, Jong-sik ditembaki pesawat Uni Soviet. Tanpa diduga, Shirai menyusulnya. Sementara itu, pasukan tank Uni Soviet telah menyeberangi jembatan yang dibuat Jepang. Di sisi lain, Tatsuo dan prajuritnya belum mengetahui penyerangan tersebut. Di sini, Jong-sik berlari sekuat tenaga untuk memberitahu Tatsuo dan menyuruhnya mundur. Namun sayang, mereka sudah terlambat dan inilah yang terjadi. Di sana Jong-sik terpental tak sadarkan diri. Sementara itu pasukan unit bundir telah siap di dada mereka. Dalam pertempuran itu, Jepang berhasil mengalahkan tank-tank Uni Soviet. Namun ternyata perang belum berakhir. Gelombang kedua tank Uni Soviet baru saja tiba. Sementara itu, Tatsuo menembaki para prajurit Jepang yang berusaha kabur dari pertempuran tersebut. Di sana Jong-sik yang melihat itu memukul Tatsuo dan memaksanya untuk memberi perintah mundur kepada prajurit. Kemudian Tatsuo membawa Jong-sik menuju tank Uni Soviet dengan bom bundir.
Setelah pertempuran itu, para prajurit Jepang yang masih hidup termasuk Jung-sik dan Tatsuo harus menjadi tawanan Uni Soviet. Mereka pun dibawa menuju kamp tempat para tawanan perang Uni Soviet. Di sana para prajurit Jepang diberi sumpah untuk setia kepada Uni Soviet. Setelahnya, pimpinan mereka menghampiri Tatsuo sebagai pimpinan perang Jepang. Ia meminta bukti kepada Tatsuo atas sumpahnya kepada Uni Soviet dengan menginjak bendera kebanggaan mereka. Namun Tatsuo menentangnya. Setelah para tawanan diarahkan menuju tempat kerja, bersamaan dengan itu Tatsuo digantung karena menentang perintah Uni Soviet. Sedangkan para tawanan yang mati lalu dibakar untuk dijadikan bahan bakar di dalam tungku. Sesampainya di tempat kerja, para prajurit Jepang yang biasanya menyiksa musuh, kini mereka harus disiksa oleh para prajurit Uni Soviet. Di tempat kerja Rodi itu, Jung-sik bertemu dengan kawan-kawan yang terpisah saat perang sebelumnya. Setelahnya, pengawas tawanan bernama Anton menjelaskan tata tertib untuk para tawanan. Dan ternyata Anton adalah Jung Dae, sahabat dekat Jung-sik. Tidak lama, prajurit Jepang yang biasa menyiksa Jung Dae menghampirinya. Tanpa ragu, Jung Dae menghajarnya hingga puas. Pada malam harinya, Tatsuo dikembalikan ke kamp para tawanan. Namun di sini Tatsuo tidak sadarkan diri. Keesokan harinya, Tatsuo yang telah sadar memberitakan kepada para prajurit Jepang untuk berdiri. Namun Jung-sik menolak perintah Tatsuo dan menyuruhnya untuk melakukan harakiri seperti Kolonel Takamura sebelumnya. Jelas hal itu mengakibatkan perkelahian antara keduanya. Kejadian itu pun diketahui oleh pengawas kamp tawanan hingga akhirnya Kolonel Uni Soviet memberikan satu belati untuk Baiwan sampai ada yang mati di antara mereka. Pada akhirnya belati itu pun diraih oleh Jung-sik, namun Jung-sik tidak tega membunuhnya. Tatsuo yang terkenal tegas pun harus meneteskan air mata ketika Jung-sik rupanya masih berperi kemanusiaan. Setelahnya mereka berdua dihukum gantung sampai esok pagi. Pada malam harinya pemeriksaan radang kaki dilakukan. Hal itu mereka lakukan karena suhu di bawah minus membuat para tawanan rentan terjangkit penyakit radang kaki. Dan salah satu sahabat Jung-sik harus tertangkap dalam pemeriksaan itu. Tanpa rasa kasihan, para tentara Soviet membakar para tawanan yang terjangkit ke dalam tungku. Hal itu mereka lakukan untuk menghindari pengobatan yang akan menambah biaya operasional. Keesokan harinya mereka kembali ke tempat kerja. Di tempat kerja tanpa sengaja, prajurit Jepang menjatuhkan kayu dan hampir mengenai Jung Dae yang berada di bawahnya. Kemudian Jung Dae menghajar prajurit itu dan inilah yang terjadi. Tatsuo yang melihat itu langsung marah dan membalasnya. Perkelahian itu pun semakin meluas dan mengakibatkan tawanan Korea dan Jepang harus saling berkelahi. Setelah kejadian itu, para tawanan yang terlibat harus dieksekusi oleh Uni Soviet. Di sini tanpa diduga, prajurit Uni Soviet lainnya datang dengan membuat telegram mendesak untuk perang melawan Jerman. Para tawanan diberi pilihan untuk ikut berperang atau ditembak mati. Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah tempat di Uni Soviet. Para prajurit tawanan itu diberi senjata lalu digiring menuju medan pertempuran.
Sementara itu, prajurit Nazi sudah bersiap dengan senjata mesin mereka. Nazi langsung menurunkan tanknya dan menghancurkan pertahanan Uni Soviet. Jung-sik yang melihat Tatsuo dalam bahaya, ia mencoba menyelamatkannya. Dalam ledakan itu membuat telinga Jung-sik merasa sangat kesakitan. Tidak lama setelahnya, Jung Dae harus tertembak oleh Nazi. Di sana Jung-sik mengajaknya untuk melarikan diri, namun Jung Dae menolaknya dan memilih kembali bertempur. Di sisi lain, Letnan Uni Soviet menembaki para prajurit yang mencoba kabur. Jelas hal itu mengingatkan Tatsuo dengan apa yang ia lakukan sebelumnya. Setelah perang mereda, Tatsuo mencari temannya yang masih hidup. Ternyata satu-satunya orang yang ia lihat adalah Jung-sik yang sedang melucuti seragam dan senjata tentara Jerman yang telah tewas. Ia berencana untuk melintasi gunung menuju Nazi. Akhirnya Tatsuo pun mengikutinya. Di pegunungan dengan cuaca ekstrim membuat langkahnya harus terhenti. Namun di sini Jung-sik membantunya berdiri untuk melanjutkan perjalanan. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan. Di sana Jung-sik melihat ada sebuah pemukiman dan terlihat mereka bahagia dan tambah semangat. Namun tiba-tiba Tatsuo terjatuh karena luka yang dideritanya semakin parah dan tak mampu lagi untuk berjalan. Akhirnya Jung-sik menggendongnya sampai ke pemukiman tersebut. Jung-sik mencoba menolongnya dengan mencari obat-obatan, namun dia tidak menemukan apapun di sana. Kemudian Jung-sik mencoba mencari ke tempat lain dengan memasuki rumah-rumah yang ditinggalkan di pemukiman. Namun sayang, ia tidak menemukan obat satupun di sana. Dan tiba-tiba rombongan tentara Jerman melintasi daerah itu. Jung-sik mengaku sebagai tentara Jepang karena pada saat itu Jepang bersekutu dengan Jerman. Jung-sik memberitahu kepada mereka kalau ada yang terluka dan membutuhkan pertolongan di dalam sana. Namun pimpinan pasukan tidak mengerti ucapannya. Lantas si letnan malah memerintahkan anak buahnya untuk membawa Jung-sik dan menghajarnya. 3 tahun setelahnya, Tatsuo terselamatkan dan bergabung sebagai tentara tawanan Jerman bersama tawanan yang lain. Mereka pun ditempatkan di sebuah pantai Normandia di Prancis. Kemudian pimpinan Jerman menginstruksikan bahwa tugas mereka adalah membuat parit pertahanan dan membuat perkemahan di pantai tersebut. Di sela-sela waktunya, Tatsuo selalu mencari keberadaan Jung-sik. Setelah bekerja, Tatsuo sedang memandangi lautan dan tanpa diduga ia melihat seseorang yang sedang berlari di tepi pantai. Tatsuo pun segera berlari menghampirinya. Ternyata benar, ia adalah Jung-sik, orang yang telah menyelamatkan nyawa Tatsuo berkali-kali. Tatsuo terus berbicara menceritakan tentang kisah yang telah ia jalani sebelumnya. Dan ternyata pendengaran Jung-sik rusak total akibat ledakan bom saat Jung-sik menyelamatkan dirinya. Keesokan harinya, para prajurit Batalion Timur dikumpulkan. Komandan pasukan Jerman mengumumkan bahwa pasukan sekutu akan menyerang Nordpas-de-Calais. Maka dari itu, para pasukan diperintahkan untuk bersiap-siap dan akan dipindahkan esok hari ke daerah Nordpas-de-Calais untuk bertempur di sana. Setelah pengumuman, Tatsuo berencana mengajak Jung-sik untuk melarikan diri dari kamp mereka. Tatsuo menghubungi temannya yang akan berangkat sebelum fajar bersama truk makanan ke Jamaika dan ada pelabuhan di sana. Sebelum fajar tiba, Tatsuo dan Jung-sik sudah bersiap-siap untuk melarikan diri. Namun sesaat akan keluar,
Langit sudah dipenuhi oleh pesawat pengebom yang akan menghancurkan perkemahan mereka. Dalam pertempuran itu, kolonel Jerman menempatkan Jung-sik dan Tatsuo di sebuah bunker dengan senjata mesin. Pasukan sekutu yang terdiri dari hampir 3 juta tentara gabungan yang didominasi oleh tentara Amerika, Inggris Raya, dan Kanada, serta menyusul pasukan kemerdekaan Prancis, pasukan Polandia, dan negara sekutu lainnya turut serta dalam penyerangan tersebut. Sementara itu, Jung-sik dan Tatsuo yang berada di dalam bunker dilempari granat oleh tentara sekutu. Sesampainya di luar, mereka melihat Jerman telah kalah dari pasukan sekutu. Saat itu juga mereka memutuskan untuk kabur dari pertempuran tersebut. Mereka berlari sekencang-kencangnya. Saat sedang berlari, bom dari tentara sekutu mengenai mereka dan membuat mereka terluka. Tapi dengan tekad yang kuat, mereka tetap lanjut untuk berlari meskipun dengan tertatih-tatih. Namun baru beberapa meter, mereka kembali terkena bom yang membuat Kim Jung-sik terluka parah dan sekarat. Di saat sekaratnya, Kim Jung-sik menukar kalung miliknya dengan kalung milik Tatsuo. Ia menyuruh Tatsuo untuk mengganti namanya menjadi Kim Jong-sik karena apabila tetap memakai nama Tatsuo, sudah pasti Tatsuo akan dibunuh oleh tentara sekutu karena orang Jepang merupakan musuh sekutu. Dan akhirnya Kim Jung-sik pun harus mati. Di akhir film, terlihat Tatsuo sedang berlari di Olimpiade London tahun 1948. Ia memakai nama Kim Jung-sik dan nomor 265 seperti di awal film. Oke dulur, dan film ini pun udahan bor.